Januari 1945. Perang bagi Jepang sudah bagikan senja. Para tentara Jepang berbaring lemas di barak dan tempat pertahanan mereka, sambil membayangkan betapa kuatnya mereka dahulu. Kekuatan militer Jepang yang kuat dan tangguh dalam ratusan, bahkan ribuan tahun. Saat Jepang diinvasi pasukan Mongol, para samurai gagah berani memukul balik mereka. Saat bangsa Barat menguasai tetangga mereka, yakni Cina, Jepang dengan sangat cepat melakukan restorasi Meiji. Namun, kini itu semua hanyalah kenangan. Sekutu sudah semakin mendekati Jepang, dan kelak, pulau-pulau mereka akan diinvasi. Jenderal MacArthur dijadikan komandan utama di darat, sedangkan sobatnya Jenderal Nimitz dijadikan komandan utama di laut. Mereka ditugaskan untuk menyerang Iwo Jima, Okinawa, dan kepulauan utama Jepang pada tanggal 3 Januari 1945. Filipina kembali diserang oleh Amerika Serikat pada bulan Februari. Bulan ini kelak akan menjadi bulan yang sangat menegangkan bagi Jepang. Bagaimana tidak, Manila diserang pada 3 Februari, sedangkan Pulau Belerang atau Iwo Jima diserang pada 19 Februari 1945. Meskipun begitu, kedua perang ini kelak akan membawa jumlah korban yang besar bagi sekutu. Sang marinir terkenal dari Guadalcanal, Sersan John Basilone, yang telah menerima Medal of Honor sebelumnya, menjadi korban akibat terkena mortar di hari pertama penyerangan Iwo Jima dan tewas. Pada bulan Februari juga, ada hal penting yang terjadi, yakni Konferensi Yalta. Pada konferensi ini, Stalin dari Soviet berjanji akan membantu menyerang Jepang, tepat 3 bulan setelah Jerman kalah. Meskipun Soviet memiliki fakta non-agresi dengan Jepang, Uni Soviet dan Jepang memiliki perbatasan panjang di Manchuria yang harus diamankan oleh Stalin. Selain itu, Manchuria memiliki rel kereta api serta pelabuhan Dailan yang strategis. Soviet juga tidak menutup kemungkinan untuk menguasai daerah Sakhalin dan direbut Jepang setelah Russo-Japanese War tahun 1905, 40 tahun yang lalu. Konferensi Yalta ini memberi hak kepada Soviet untuk mengambil kembali Sakhalin Selatan dan Kepulauan Kuril sebagai tebusan bagi kekalahan mereka yang memalukan pada tahun 1905. Kembali ke pertempuran Iwo Jima. Jenderal Jepang yang memimpin perang di Iwo Jima, Tadamichi Kuribayashi, adalah jenderal yang menarik. Kuribayashi pernah tinggal di Amerika Serikat, dan ia menyadari betapa kuatnya kekuatan industri dari Amerika Serikat. Pengalamannya ini membuat Kuribayashi paham bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan Amerika dengan strategi yang sama seperti jenderal Jepang yang lainnya. Strategi Kuribayashi adalah bertahan dan berusaha untuk memberikan kasualitas yang sangat besar bagi Amerika, dan berharap mereka dapat mundur dan bukan mencoba untuk mengalahkan mereka. Ia berkata, tidak ada yang boleh mati sebelum setidaknya membunuh 10 prajurit musuh. Seperti Rommel, ia bahkan membuat pasukan sekutu yang merupakan lawannya menjadi terkesan. Jenderal Howdy Smith yang memimpin USMC di Iwo Jima bahkan berkata, dari semua musuh kita di Pasifik, Kuribayashi adalah yang paling hebat. Pertempuran Iwo Jima berakhir pada 26 Maret 1945. Amerika menerima lebih dari 20.000 korban perang, melebihi tentara Jepang yang menerima sekitar 15.000 korban. Sedangkan Kuribayashi hilang di Iwo Jima dan jasadnya tidak pernah ditemukan. 6 hari kemudian, setelah penaklukan Iwo Jima, Okinawa diinvasi oleh Amerika Serikat. Okinawa sangatlah penting bagi sekutu untuk dijadikan basis penyerangan ke Kepulauan Honshu atau pulau utama Jepang. Meskipun semuanya terlihat baik bagi sekutu, sebenarnya ada kabar duka dari Amerika Serikat pada tanggal 12 April 1945. Hari itu, Presiden Amerika yang telah menjadi pemimpin saat Depresi Besar dan Perang Dunia Kedua, yakni Presiden Franklin Delano Roosevelt, meninggal dunia. Bagi Amerika, Franklin Delano Roosevelt adalah seorang ayah, dan karenanya Wapres Truman menggantikannya sebagai presiden. 8 Mei 1945, Jerman mendeklarasikan bahwa mereka telah berhenti berperang di Eropa. Dengan deklarasi ini, pertempuran di Eropa telah dimenangkan oleh sekutu. Jika Stalin menepati janjinya di Konferensi Yalta, maka pada bulan Agustus 1945, Jepang juga akan diserang oleh Uni Soviet.
Jepang pun mulai menarik mundur pasukannya dari tempat kritis, seperti Cina pada 20 Juni. Namun, Perdana Menteri Jepang, Kantaro Suzuki, mengumumkan bahwa Jepang tetap akan berperang hingga titik darah penghabisan. Dua sekutu mereka, yakni Jerman dan Italia, sudah menyerah dan membuat Jepang harus siap digempur sendirian oleh negara-negara besar yang tadinya lebih fokus di Eropa, seperti Uni Soviet. Pengumuman Perdana Menteri Suzuki juga mengindikasikan bahwa Jepang sudah kalah perang dan mereka hanya ingin menjaga kehormatan mereka dibandingkan menyerah. Filipina pun diumumkan bebas oleh Amerika pada 5 Juli 1945 dan Amerika mulai mengalihkan rencananya untuk mengadakan uji coba teknologi senjata pemusnah massal yakni bom atom. Mereka mau mencoba menggunakan senjata ini untuk memaksa Jepang agar menyerah. 6 Agustus 1945, sebuah pesawat B-29 milik Amerika terbang tinggi di atas kota Hiroshima. Pesawat ini membawa paket spesial dari Amerika untuk Kekaisaran Jepang. Sekitar 80.000 orang terkena hantaman paket ini, dan 90% kota hancur berantakan. Orang yang selamat dari hantaman ledakan paket ini kelak akan merasakan sakit dari radiasi yang dibawanya. Meski efeknya begitu besar, Jepang masih belum mau menyerah. Sebelum akhirnya Uni Soviet menginvasi Manchuria 3 hari kemudian, yakni 9 Agustus 1945. Stalin menepati janji yang dibuatnya di konferensi Yalta, dan dia mendeklarasikan perang Uni Soviet melawan Jepang. Tentara Jepang tidak mampu menahan tentara Uni Soviet yang maju, karena banyak dari mereka yang dialihkan ke selatan demi menahan Amerika dari Okinawa. Di hari yang sama, Amerika memberikan paket spesial yang kedua, namun kali ini ke kota Kokura. Meskipun begitu, karena kota Kokura kurang terlihat oleh para pilot, mereka mengalihkan rute bom ke kota Nagasaki. Kota Kyoto tadinya juga ingin dijadikan sebagai target bom atom, namun ditolak oleh seorang politikus Amerika Serikat bernama Henry Louis Stimson. Baginya, Kyoto memiliki nilai sejarah yang tak ternilai, mulai dari kuil Buddha dan relik ibu kota Jepang kuno. Jika sampai sekarang kalian masih bisa melihat bangunan tua dan relik bersejarah di Kyoto, berterima kasihlah kepada Henry Stimson. Soviet dengan waktu yang sangat cepat berhasil menguasai Manchuria. Hal ini tentu mengejutkan Jepang, karena dalam waktu beberapa hari, Kepulauan Kuril sudah siap untuk diinvasi oleh Soviet. Amerika sendiri belum bisa menginvasi Jepang dalam beberapa hari. Mereka membutuhkan beberapa tahun. Dari tahun 1941 hingga 1945, Amerika belum bisa menginvasi Jepang. Meskipun begitu, Soviet hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk bersiap menginvasi Kepulauan Kuril. Jika Kepulauan Kuril berhasil dikuasai oleh Soviet, maka Hokkaido akan menjadi target Soviet selanjutnya. Mendengar hal ini, politikus Jepang sangatlah khawatir jika mereka diinvasi oleh Soviet. Bagi mereka, bom atom tidak dapat menghancurkan kehormatan mereka, namun Soviet mampu. Jika kembali mundur, pada 17 Juli 1918, di sebuah rumah bernama Rumah Ipatiev di Rusia, didatangi oleh para pasukan Bolshevik. Nicholas Romanov, mantan Tsar Rusia, yang pada saat itu masih tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh orang-orang tak dikenal, yang membawa kabar bahwa pasukan kontrrevolusi telah datang, dan mereka diamankan ke sebuah basement. Namun, Nicholas Romanov dan keluarganya justru ditembak habis-habisan di basement tersebut. Peristiwa ini memberikan peringatan kepada para petinggi Jepang bahwa Uni Soviet tidak akan ambil pusing untuk menghabisi mantan keluarga kerajaan. Keluarga Romanov telah memerintah Rusia sekitar 300 tahun, sedangkan Kaisar Jepang dan keluarganya memerintah Jepang lebih dari 1000 tahun. Bagi Jepang, menyerah ke Amerika lebih mempertahankan kehormatan mereka untuk menyimpan sistem kerajaan yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun, dibandingkan menyerah pada Soviet. Selain itu, bom atom merupakan kambing hitam yang baik untuk alasan menyerah Jepang. Jika Jepang menyerah ke Soviet, itu berarti Jepang akan berterus terang kepada penduduknya bahwa Jepang telah kalah perang secara militer. Namun, jika mereka menyerah karena bom atom, rakyat dan masyarakat luar negeri akan memberikan empati
bahwa Jepang kalah karena senjata yang tidak normal, yakni bom atom. Para rakyat dapat berpikir bahwa senjata yang tidak normal tersebut memaksa Jepang untuk mendeklarasikan kekalahan, meskipun sebenarnya mereka masih bisa berperang. Pada akhirnya, 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika, dengan MacArthur sebagai perwakilan. Sang kaisar mengumumkan menyerahnya Jepang kepada sekutu, dan hal tersebut disalurkan oleh radio. Sementara itu, Soviet masih menyerang Jepang di utara dan Manchuria. Pada tanggal 2 September 1945, di US Missouri, Jepang dan Amerika menandatangani penyerahan tanpa syarat dari Jepang pada sekutu. Hari ini diperingati sebagai VJ Day di Asia dan merupakan tanda bahwa perjalanan panjang Jepang dalam Perang Dunia Kedua telah berakhir. Setelahnya, pasukan Jepang yang masih berada di negara Asia, seperti Filipina, mulai menarik diri. Peristiwa terakhir yang terjadi pada penghujung Perang Dunia Kedua adalah pada tanggal 29 September 1945, di mana pertemuan antara Jenderal MacArthur dan Kaisar Hirohito yang diakhiri dengan foto bersama. MacArthur yang lebih gagah dan tinggi melambangkan bahwa Hirohito bukanlah seorang dewa dan tampak kurang berpengaruh daripada MacArthur. Teater Perang Dunia Kedua telah berakhir, dan dunia akan memasuki lembaran baru yang tidak dapat diprediksi. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.